In the Sunset Boulevard. Oke. Sekarang analisis dampak ekonomi apalagi ya selain output. Kalau teori kan Anda udah tahu ya. Analisis dampak itu mencakup dampak terhadap output, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian terhadap income, pendapatan rumah tangga pada setiap sektor. Kemudian terhadap apalagi employment atau penyerapan tenaga kerja ya. Nah, apakah data yang kita punya ini bisa menampilkan analisis dampak income dan employment? Kita buka di sini. Kita buka input primer kita. Ya. Pertama kita ada input primer pajak ya. Nah, pajak itu artinya ini merepresentasikan input barang publik yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan oleh setiap sektor. Oke. Jadi diwakili secara moneter diwakili oleh penerimaan pemerintah. Nah, di sini taxes less subsidies. Jadi sudah neto ya. Pajak kan penerimaan, subsidi pengeluaran. Oke. Nah, kalau kita melihat datanya, ini ada yang defisit, ada yang surplus, gitu kan. Artinya yang defisit itu artinya A01 itu kan sektor crop and animal product, hunting dan seterusnya. Dia menerima subsidi lebih banyak dibanding pajak. Gitu. Sorry, dia menerima subsidi dari pemerintah lebih besar dibanding dengan pajak yang dia keluarkan. Karena rumusnya pajak dikurangi subsidi. Nah, sebelah kanannya itu 02 itu sektor kehutanan ya. Sektor kehutanan. Nah, sektor kehutanan itu dia menerima subsidi ya lebih jadi pengeluaran pajak dia lebih besar dibanding dengan subsidi yang diterima dari pemerintah. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan analisis dampak ekonomi dengan nama ya, dengan nama pendapatan pemerintah. Jadi kita asumsikan pendapatan pemerintah hanya dari pajak. Oke. Nah, jadi kita bisa masukkan di sini perubahan pajak neto ya. Pajak neto yaitu pajak dikurangi subsidi dalam satuan juta. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Nah, nah ini kan apa namanya ekspor ya. Artinya kalau ekspor di sini ada pada matrik input primer, artinya setiap sektor itu menggunakan input ya, menggunakan input yang bersumber dari luar ya. Nah, ini nilainya juga kosong ya, nilainya juga kosong. Ada nilainya. Kemudian direct purchases abroad by resident, jadi pembelian warga negara Amerika Serikat terhadap barang-barang dari luar negeri. Nah, ini sebetulnya bisa memproksi untuk pendapatan, tapi datanya juga tidak ada aktivitas di situ ya. Begitupun juga dengan pembelian warga negara luar terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Amerika Serikat. Ini juga datanya kosong, jadi nggak bisa kita pakai. Nah, dengan demikian kita hanya bisa memanfaatkan analisis dampak itu untuk output dan perubahan pajak neto, di mana pajak neto itu adalah penerimaan bagi APBN-nya
istilahnya APBN lah ya, bagi penerimanya pemerintah Amerika Serikat. Oke. Nah, rumusnya adalah perubahan output dikali dengan koefisien pajak. Nah, oleh karena itu kita buat dulu sheet ya, khusus saja sheet koefisien dari pajak. Nah, bagaimana mengolahnya? Ini sangat gampang banget ya. Sangat gampang banget. Nah, pajak itu kan ini. Oke. Koefisien itu dibuat dengan cara membagi ya pajak neto ini dibagi dengan total input. Oke. Nah, ini kita tarik ke kanan sampai ke sini. Nah, ini kita copy, kemudian kita buka sheet koefisien ya, kita tempel di sini. Inilah Alt ESV vektor baris kita rubah jadi kolom transpose. Ada di sektor mana ya, kita copy lagi. Nah, ini kita beri nama tabel koefisien pajak neto ya, pajak neto, atau bisa juga dengan penerimaan bersih ya. Pajak itu kan penerimaan seperti pengeluaran, jadi bisa juga disebut dengan penerimaan bersih pemerintah Amerika Serikat. Oke, nah ini kita tinggal enakin tampilannya ya. Tuh. Nah, masuk ke sheet simulasi lagi. Jadi kita kalikan koefisien tadi, oke, dengan perubahan output. Jadi kita tinggal gini aja nih, klik perubahan output, bintang itu kali ya. Nah, koefisien. Dah. 4 angka di belakang koma lah ya. Oke, totalnya berapa? Kemudian nah, persentasenya kita gunakan inilah. Kita gunakan kolom koefisien. Kita ambil data mentahnya ini. Ini kita jadikan baseline. Bisa kita jadikan baseline ya. Mana tadi? Oke. Nah, ini kita jadikan baseline pajak. Oke. Nah, sehingga perubahannya mudah banget. Itu tinggal membagi ini ya, perubahan pajak neto dalam satuan juta dolar dibagi dengan baseline-nya kali 100. Oke. Nah, ini sampai bawah nih. Bagi ini. Oh, ini belum dijumlah ya. Kita jumlah dulu. Oke. Nah, udah 0,02. Nah, kalau div ini jangan kaget ya. Ini kan dibagi 0. Jadi ya, semua angka dibagi 0 dalam Excel itu munculnya crash div ya. Jadi ini sebetulnya bilangan yang tidak ya, bisa kita anggap 0 ini ya, tidak ada perubahan ya. Nah, jadi kalau kita telusuri lagi dari awal, nah jika
terjadi kenaikan permintaan akhir terhadap output yang diproduksi oleh sektor manufaktur, yaitu penghasil barang makanan, minuman, dan produk tembakau naik sebesar 1 miliar dolar, ya, maka tadi LPE-nya akan bertambah 0,016%. Kemudian pajak neto yang akan diterima itu defisit, ya minus 0,0370. Jadi kalau dikalikan 1 juta dolar, 1, 2, 3. Nah, berarti sebesar minus 36.000 dolar, ya, 36.000 dolar. Jadi kalau dari nominal uangnya itu pajak netonya akan turun sebesar 36.956 dolar, ya. Nah, ini kenapa plus, ya? Jadi secara persentase pajak netonya naik 0,02%. Nah, kita bandingkan di sheet koefisien, asalnya kan minusnya 165, ya. 165 juta dolar. Kemudian setelah ada kenaikan permintaan akhir terhadap produk makanan, minuman, dan tembakau, defisitnya jadi berkurang, kan, ya. Defisitnya jadi berkurang, jadi segini gitu loh. Nah, jadi angka minus yang turun itu ya berarti ada kenaikan pajak neto sebesar 0,02%. Nah, itu analisis dampak ekonomi terhadap perubahan penerimaan pemerintah yang dilihat dari pajak neto.